di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, apa sih itu rotasi? Tentu pada kelas 6 SD, kalian telah mendengar mengenai rotasi ini. Kita lihat di sini bahwa bumi sedang mengitari matahari. Nah, ini namanya revolusi bumi. Sedangkan ketika bumi berputar pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Nah, kakak ungkit sedikit ya tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, rotasi, apa sih rotasi dalam matematika? Nah, rotasi dalam matematika yaitu perubahan posisi suatu titik atau garis atau bidang yang disebut dengan objek dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan perputaran. Nah, karakteristik dari rotasi, nah kita lihat di sini bahwa bumi berpusat pada matahari. Nah, jadi dalam rotasi itu kita punya titik pusat dari rotasi. Nah, dalam gambar ini yang merupakan pusat dari rotasi yaitu ya ini mataharinya. Nah, terdapat sudut rotasi. Nah, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dalam rotasi itu kita menentukan sudut dari rotasinya. Yang ketiga yaitu merubah posisi objek. Yang keempat, tidak merubah bentuk atau ukuran objek. Nah, ketika bumi ini berotasi, bentuk bumi atau ukuran bumi itu tidak berubah karena rotasi itu sendiri. Nah, jadi apa sih rotasi dalam transformasi geometri? Nah, di sini kita akan belajar yang pertama sudut rotasi. Sudut rotasi yang kita gunakan yaitu sudut istimewa yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita juga belajar untuk sudut negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, negatif 270 derajat. Nah, di sini kita akan belajar mengenai arah rotasi. Nah, di sini kita akan ada dua arah, yaitu arah positif dan arah negatif. Di mana arah positif itu artinya perputarannya itu ke kiri. Nah, ini dia. Ini merupakan perputaran yang positif, berlawanan arah jarum jam. Ini ya arah rotasi positif. Sedangkan arah rotasi negatif itu arahnya ke kanan. Ya, ini kebalik dia. Jadi panahnya itu ke kanan. Nah, ini namanya arah ini dinamakan searah jarum jam karena kalau jam itu berputar dia pasti putarannya ke kanan, makanya dia searah jarum jam. Nah, sini kita juga belajar mengenai titik pusat rotasi di mana titik pusat rotasi itu ada dua, yaitu titik asal atau 0,0 dan juga AB, A, B, di mana pusat ini tuh kita tentukan kecuali 0,0 ya, misalnya 0,1, 1,2 seperti itu. Nah, itu pengertian dari rotasi dalam transformasi geometri. Sekarang kita akan belajar mengenai konsep dari rotasi. Baik, kita lanjutkan di konsep rotasi. Apabila suatu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan sebesar sudut alfa dengan pusat A, B menghasilkan A aksen dapat ditulis dengan, nah ini dia, kita dapat tulis dengan, jadi ini dapat dibaca titik A, X, Y dirotasikan sebesar alfa dengan pusat A, B, maka posisi bayangannya setelah dirotasikan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara atau mencari A aksen ini jika dirotasikan terhadap sudut-sudut istimewa yang kita telah pelajari yang pertama ya. Baik, kita lanjut. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, ini dia pusatnya. Nah, sebelum itu kakak ingin memberitahu adik-adik bahwa dalam koordinat kartesius ini dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi kita bisa lihat jika dia kuadran pertama, X dan nilai X dan nilai Y-nya itu bernilai positif. Ya, kalau kuadran kedua itu berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, keduanya negatif.
kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Nah, di sini kita lihat kakak sudah punya titik yaitu 4,3. Kakak namakan titik A, di mana kita akan merotasi titik A ini sebesar 90 derajat dengan pusatnya ini dia, di 0,0. Nah, di sini kita tarik sebuah garis. Oke, jadi kita akan mencari jarak antara pusat dengan titik ini. Nah, ini dia. Jadi selanjutnya kita cari lingkaran dengan jari-jari sepanjang jaraknya ini dengan pusat 0,0. Jadi kakak mendapatkan lingkaran seperti ini. Nah, sekarang kita rotasi sebesar 90 derajat, di mana adik-adik bisa menggunakan, jika adik-adik mencatat, bisa menggunakan buzzer ya untuk mengukur sudut 90 derajatnya. Jadi kita cari sudut yang membentuk 90 derajat dengan jaraknya ini. Jadi kita peroleh garisnya. Nah, ini dia. Jadi ini membentuk 90 derajat. Jadi kita peroleh titiknya di sini. Nah, ini dia di titik negatif 3,4. Jadi inilah titik A setelah dirotasikan sebesar 90 derajat. Nah, kita bisa tulis ini. Nah, jadi kita perhatikan ini bisa kita tulis yaitu titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi hasilnya itu apa? Kita perhatikan titik awalnya yaitu 4,3, sedangkan titik bayangannya itu negatif 3,4. Kita lihat ternyata X, Y pada titik awal ini dia bertukar tempat di titik yang bayangannya, yaitu, nah ini jadi 4 pada titik awal itu merupakan X, ternyata di titik bayangannya menjadi Y di sini. Nah, begitu pula dengan X-nya. Begitu pula dengan Y-nya, yaitu dari Y menjadi X di sini. Nah, kita lihat di sini juga tandanya berubah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika dia berotasi sebesar 90 derajat, maka posisi X, Y-nya berpindah tempat, kemudian untuk Y pada awalnya ini, dia menjadi negatif yang kedua ini. Jadi kita bisa tulis ya, ketika titik A, X, Y itu dirotasikan sebesar 90 derajat, maka hasilnya yaitu A aksennya negatif Y, X. Nah, begitu pula pada jika kita merotasikannya sebesar negatif 270. Nah, kita ingat kembali jika dia negatif ini berarti rotasinya ke arah kanan. Nah, di sini kita lihat jika dia berarti ketika dia negatif 90 berada di kuadran 4, negatif 180 di kuadran 3, kemudian negatif 270 berarti dia ada di kuadran 2. Nah, jadi ternyata ketika suatu titik dirotasikan sebesar 90 derajat, itu menghasilkan hasil yang sama jika dirotasikan sebesar negatif 270 derajat. Jadi hasilnya sama. Nah, jadi kakak ingatkan kembali jika rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi negatif 270 derajat. Nah, itu untuk rotasi yang pertama sebesar 90 derajat. Kita lanjut di rotasi yang kedua, yaitu rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di sini kita lihat, di sini kita kembali tarik garis yang besarnya 180 derajat pada ini, yang membentuk 180 derajat pada garis ini, Pak, pada garis yang awal ini. Nah, di sini kita peroleh, ya ini dia garisnya yang bentuknya ini, semuanya ini 180 derajat. Jadi titik bayangannya setelah dirotasi sebesar 180 derajat yaitu ini dia, negatif 4, negatif 3. Di sini kita lihat bahwa dari titik awalnya itu 4,3, dia berubah menjadi negatif 4, negatif 3. Jadi kita lihat bahwa posisinya dia itu tetap, di sini tetap, namun tandanya dia keduanya berubah. Di sini positif, jadinya negatif. Begitu pula dengan Y-nya yaitu positif, di sini negatif. Jadi kita bisa tulis untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0.
Untuk titik A, X, Y dirotasi 180 derajat dengan pusat 0,0 akan menghasilkan titik bayangan yaitu negatif X, negatif Y. Ini akan menghasilkan hal yang sama jika dirotasi sebesar 180. Mohon maaf jika dirotasikan sebesar negatif 180, di mana ketika dia negatif 180 dia berada di kuadran ketiga juga. Jadi di sini dia. Nah, hasil yang diperoleh itu sama. Jadi rotasi sebesar 180 derajat itu sama dengan rotasi negatif 180 derajat. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Nah, dengan menggunakan titik yang sama, kita akan merotasikan titik ini sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di sini kita dengan cara yang sama, kita sudah mencari jarak pusat dengan ini titiknya. Jadi kita buat lingkarannya. Kemudian kita akan membuat sudut yang besarnya 270 derajat dengan garisnya ini. Jadi ya ini dia garisnya yaitu di kuadran 4. Sehingga kita peroleh setelah dirotasikan sebesar 270 derajat, maka titiknya yaitu ya titiknya di 3, negatif 4. Nah, kita lihat ternyata di sini titik A itu berubah tempat ya, X, Y-nya. Jadi dari sini X, Y, ini jadinya Y, X dengan X-nya ini. Nah, X-nya ini dia berubah menjadi negatif, dia berubah tanda. Jadi dari positif ke negatif. Jadi ini kita bisa tuliskan ketika dia titik A, X, Y dirotasikan sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0, maka titik bayangannya yaitu ya ini dia Y, negatif X. Hal yang sama atau jawaban yang sama akan kalian peroleh jika rotasinya itu sebesar negatif 90 derajat. Nah, dari sini dia negatif 90 berarti arahnya ke kanan ke sini. Jadi dia akan menghasilkan hal yang sama, jawaban yang sama yaitu 3, negatif 4 juga, atau juga kita bisa katakan Y, negatif X, sehingga rotasi terhadap sudut 270 derajat itu sama dengan rotasi terhadap negatif 90 derajat. Oke, kita lanjut keempat yaitu rotasi sebesar 360 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika dia berotasi 360 derajat, kita lihat ya, untuk di sini dia di kuadran 2 dia 90 derajat, kuadran ketiga di sini dia 180 derajat, di sini di kuadran keempat dia 270 derajat, ketika dia 360 derajat, dia kembali lagi di kuadran pertama atau di titik awal titik tersebut. Jadi ketika dia berotasi sebesar 360 derajat, dia tidak berpindah tempat, melainkan dia akan kembali pada posisi semulanya. Nah, jadi ketika titik A, X, Y dirotasikan 360 derajat terhadap titik P, 0,0, maka dia akan tetap menghasilkan titik X, Y. Begitu pula ketika dia dirotasikan terhadap 0 derajat, artinya dia tidak berotasi sama sekali karena dia rotasinya 0 derajat, jadi dia tetap pada posisinya. Jadi rotasi sebesar 360 derajat itu sama dengan rotasi 0 derajat atau tidak berpindah kemana-mana. Oke, itu untuk pusat 0,0, kita akan berpindah untuk pusat A, B. Nah, untuk yang kelima yaitu rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat B, A, B. Nah, tadi kita pernah belajar untuk pusat 0,0. Jadi rumusnya itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Ketika titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat pada pusat A, B, maka hasilnya seperti ini. A aksennya yaitu untuk X aksennya itu A tambah B, Y. Untuk Y aksennya yaitu negatif A ditambah B ditambah X. Nah, begitu pula kita sudah mengetahui bahwa rotasi 90 derajat ini itu sama dengan rotasi negatif 270 derajat. Jadi, ini dia akan menghasilkan hasil yang sama. 6 yaitu rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat AB. Dimana kita bisa tulis seperti ini.
Nah, bagaimana perubahannya atau bagaimana perpindahan posisi dari titik A ini? Dia akan berubah seperti ini, di mana A aksen menjadi untuk X aksennya yaitu 2A dikurang X, dan untuk Y aksennya yaitu 2B dikurang Y. Nah, kita ketahui jika rotasi sebesar 180 derajat ini sama dengan rotasi sebesar negatif 180 derajat. Nah, untuk contoh soal, mohon maaf untuk konsep yang ketujuh yaitu, nah, rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat AB. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Jadi perubahannya seperti apa? Nah, ini dia perubahannya. Untuk X-aksennya yaitu A dikurang B plus Y, dan untuk Y-aksennya yaitu A ditambah B minus X. Nah, rotasi sebesar 270 derajat ini itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Ini semuanya konsepnya kakak telah rangkum dalam bentuk seperti ini. Ini untuk pusat 0,0, jadi perubahannya seperti ini. Nah, sedangkan ini untuk pusat A, B, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk materi rotasi itu sebenarnya tidak sulit, tapi kalian harus menghafal rumusnya untuk pusatnya A, B, karena ini cukup membingungkan. Jadi, kakak harap kalian melatih diri dengan menjawab-jawab soal mengenai rotasi. Baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan latihan soal ya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah bayangan dari titik A dengan koordinat negatif 5,2 dengan pusat 0,0 jika dirotasikan sebesar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, untuk yang pertama yaitu 90 derajat. Jadi kita bisa tulis titik A negatif 5,2 dirotasikan 90 derajat pada pusat 0,0. Jadi hasilnya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, bentuknya itu negatif Y, X. Jadi di sini karena ini X-nya itu negatif 5 dan Y-nya itu 2, jadi titik bayangannya yaitu ya negatif 2, negatif 5. Nah, ini dia. Setelah dirotasikan 90 derajat. Selanjutnya, ketika dia sudah dirotasikan terhadap 180 derajat. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Untuk titik A negatif 5,2 dirotasikan 180 derajat pada pusat 0,0 menghasilkan hasil yang mana? Nah, ini dia kita lihat untuk 180 derajat hasilnya negatif X, negatif Y. Tinggal tandanya diubah. Berarti A aksennya yaitu 5, negatif 2. Oke. Selanjutnya untuk yang C, 270 derajat. Jadi kita bisa tulis, nah seperti ini, titik A dirotasikan sebesar 270 derajat, menghasilkan yang mana ya? Nah ini dia, kita lihat di sini untuk titik bayangannya yaitu Y, negatif X, karena Y-nya, nah kita lihat di sini, berubah tempat ya, X sama Y-nya, dan nilai X-nya di sini tuh berubah, jadi bentuknya jadi titik bayangannya yaitu 2,5. Lihat sini ya, 2,5. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukanlah bayangan dari titik 7, negatif 3 dengan pusat 3,2 jika dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, negatif 110 derajat, negatif 180 derajat, dan negatif 270 derajat. Nah, untuk yang pertama, nah kita lihat untuk X, Y-nya kita lihat di sini 7, negatif 3, jadi X-nya yaitu 7, Y-nya yaitu negatif 3. Nah, untuk pusatnya A, B yaitu 3,2, A-nya yaitu 3, B-nya yaitu 2. Nah, di sini kalian perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ya, agar tidak bingung saat memasukkan di rumusnya. Untuk negatif 90 derajat, kita lihat di sini, negatif 90 derajat ini dia bentuk perubahannya. Jadi kita bisa tulis seperti ini untuk penulisan rotasinya, kemudian hasilnya itu, nah karena A-nya yaitu 3,
B-nya yaitu 2 dan X-nya itu 7 dan Y-nya negatif 3, maka hasilnya seperti ini. 3, jadi A dikurang B ditambah Y, koma, A ditambah B dikurang X. Nah, ini dia. Jadi kita boleh A aksennya yaitu negatif 2, negatif 2. Baik, kita lanjut untuk yang B, yaitu negatif 180 derajat. Nah, di sini kita lihat untuk yang 180 derajat, itu menjadi seperti ini ya titik bayangannya. Nah, kita hitung sama-sama. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, karena A itu 3, jadi 2 dikali 3 dikurang X, X-nya yaitu 7. Jadi, untuk Y aksennya 2 dikali karena B-nya 2, yaitu 2 dikali 2 dikurang negatif 3, karena Y-nya negatif 3. Jadi, bayangan A-nya yaitu, ya ini dia, negatif 1,7. Kita lanjut untuk yang C. Untuk sudut negatif 270 derajat, maka kita tulis seperti ini. Kita lihat untuk negatif 270 derajat, ini berubah menjadi seperti ini ya. A plus B dikurang Y, A plus B plus X. Jadi kita masukkan saja angkanya. Jadi jawaban yang diperoleh atau titik bayangan untuk A yaitu 8,12. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudutnya yaitu A 1,1, B 2,5, dan C 4,2 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Tentukanlah bayangan titik sudutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang dirotasi itu adalah berupa bangun, yaitu segitiga. Pada soal-soal sebelumnya, yang dirotasi itu yaitu berupa titik. Nah, kakak jelaskan sekali lagi ketika kalian menemukan soal mengenai transformasi terhadap suatu bangun atau bidang, maka yang ditransformasi itu adalah titik-titik sudutnya. Jadi di sini kita diketahui itu titik-titik sudutnya. Nah, kita coba untuk yang pertama kita selesaikan soal ini dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Kita masukkan titik-titiknya 1,1, B-nya 2,5, dan C-nya 4,2. Nah, seperti biasa, karena pusatnya yaitu 0,0, jadi kita tarik jarak atau garis lurus antara titik sudut dengan pusatnya 0,0. Nah, kita tarik. Nah, di sini kita buat segitiganya dulu ya. Nah, kita tarik sekarang ya. Kemudian kita buat suatu garis yang 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat dengan garis ini. Garis putus-putus yang merah. Jadi kita tulis di sini. Jadi disinilah bayangan untuk titik A-nya, yaitu negatif 1,1. Kemudian begitu pula dengan B, kita tarik ya. Jadi B aksennya itu negatif 5,2. Dan untuk C-nya yaitu di sini negatif 2,4. Jadi kita buat, nah ini dia segitiga bayangan dari soal di atas. Nah, jika kita menghitungnya secara biasa dengan menggunakan rumus, bagaimana? Nah, ini dia. Untuk A, titik A 1,1 dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di sini kita lihat untuk pusatnya, untuk sudutnya 90 derajat, itu negatif Y, X, jadi dia berubah tempatnya, dan kemudian ini nilai Y-nya itu bernilai negatif, jadi hasilnya itu negatif 1,1. Begitu pula untuk B, jadi dia berubah tempat, kemudian untuk nilai Y-nya ini dia menjadi negatif, jadinya negatif 5,2. Dan untuk C-nya yaitu negatif 2,4. Jadi jawabannya sama ya.
Jadi bayangan titik sudutnya yaitu 1,1, 5,2, negatif 5,2, dan negatif 2,4. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, untuk contoh soal yang keempat, kita baca sama-sama. Titik Q, negatif 6, negatif 4, dirotasikan dengan pusat 3,3 sebesar 90 derajat dan dilanjutkan dengan rotasi sebesar negatif 180 derajat dengan pusat yang sama. Tentukanlah bayangan titik Q. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam soal ini, rotasi yang terjadi itu dua kali, yaitu dirotasikan sebesar 90 derajat dan kemudian dilanjutkan negatif 180 derajat dengan pusat yang sama, yaitu 3,3. Baik, kita jawab ya. Nah, di sini kita ketahui untuk titik awalnya yaitu negatif 6, negatif 4. Kemudian untuk pusatnya yang pertama yaitu 3,3. Nah, pusatnya 3,3. Kemudian, nah di sini kita untuk yang soal yang pertama, ini kalimatnya ya. Titik Q, negatif 6, negatif 4 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 3,3 itu menghasilkan Q aksen. Nah, setelah kita mendapatkan Q aksen ini kemudian dilanjutkan rotasinya sebesar negatif 180 derajat dengan pusat yang sama. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi setelah Q aksen ini dirotasikan sebesar negatif 180 derajat, itu menghasilkan X double aksen. Nah, ini dia X double aksen. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama saja, kita cari dulu untuk Q aksennya ini. Kita cari. Nah, kita lihat untuk rotasi 90 derajat ini, dia jadinya A plus B min Y, min A plus B plus X. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Nah, ini dia. Jadi X aksen, Y aksen atau X aksen itu sendiri adalah 10, negatif 6. Kemudian titik ini kita rotasikan sebesar negatif 180 derajat. Nah, bagaimana jadinya? Nah, kita lihat di sini yang negatif 180 derajat itu 2A min X, 2B min Y. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan untuk nilai A, X, B, dan Y-nya, sehingga untuk untuk Q double aksennya yaitu negatif 4,12. Jadi titik bayangan dari Q yaitu negatif 4,12. Nah, ini dia. Nah, sekian untuk materi untuk rotasi dalam transformasi geometri. Kakak harapkan adik-adik melakukan latihan soal mengenai rotasi karena cukup banyak rumus yang perlu dihafalkan sehingga nanti adik-adik bisa lebih paham atau lebih terbiasa menjawab soal tentang rotasi ini. Pada pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan belajar mengenai dilatasi. Sampai jumpa.